Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Perawati Buru Nenggolan dengan NIM 08011282025067. Program yang pertama yang akan saya bahas adalah program interaktif, di mana awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer, lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya, hasil dari input dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka, pemain lalu memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain hanya memasukkan angka, lalu komputer akan memberi feedback terhadap input tersebut, seperti terlalu besar jika angka itu lebih besar dari angka yang dituju, dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju. Jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang, dan akurasi dihitung berdasarkan persentase atau berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Untuk mengawali program, yang pertama yang harus kita buat adalah struktur umum pada C++. Struktur umum yang saya pakai adalah include iostream sebagai file header yang digunakan untuk menggunakan cout, cin, dan inline. Dan yang kedua itu ada include windows.h, di mana ini sebagai file header yang digunakan pada sistem, seperti sistem CLS. Jadi pada program ini saya menggunakan sistem CLS. Lalu ada using namespace std, di mana ini sebagai compiler yang berfungsi untuk menerjemahkan program komputer. Kemudian ada inline sebagai fungsi utama pada C++. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel. Variabel yang saya gunakan adalah variabel n, i, a, b, dan k. Dengan tipe variabel adalah integer. Selanjutnya, cout masukkan angka sama dengan, lalu cin, n, kemudian cout masukkan nilai input awal sama dengan, kemudian cin, a. Lalu kita menggunakan sistem CLS, di mana sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Setelah itu, kita menginisialisasikan K, di mana kita inisialisasikan K sama dengan 1. Lalu kita menggunakan rumus perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Lalu cout masukkan angka bilangan sama dengan cin B. Kemudian kita menggunakan pernyataan kondisi juga, yaitu if B sama dengan A. Cout inline ini berguna untuk memberi batas, di mana kita akan memulai baris baru. Kemudian cout, selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 dibagi K dalam bentuk persen. Kemudian break, di mana break ini menyatakan bahwa program dalam pernyataan selesai. Lalu else if B lebih besar dari A, cout terlalu besar. Kemudian K++, lalu else cout terlalu kecil, K++. Nah, tentu kita masih bingung kan kalau cuma melihat program ini. Untuk itu, agar lebih jelas, kita dapat meruningkan program ini. Di sini kita akan memasukkan angka. Angka yang saya masukkan adalah angka 4. Lalu kita masukkan nilai input awal, yaitu 5. Di sini layar telah bersih karena kita tadi memakai sistem CLS, jadi sistem itu berfungsi untuk membersihkan layar. Lalu kita masukkan angka bilangan, yaitu 2. Akan muncul kalimat terlalu kecil. Kemudian kita masukkan angka 9, maka akan muncul kalimat terlalu besar. Lalu kita masukkan angka 0, akan muncul kalimat terlalu kecil. Lalu kita masukkan angka 5, akan muncul kalimat selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 25%. Nah, ini bisa kita dapatkan dari rumus perulangan tersebut. Untuk nilai N kita masukkan dulu. N tadi sama dengan 4 dan A sama dengan 5. Nah, kita masuk dengan menginisialkan K. K sama dengan 1. Lalu kita masuk ke rumus perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Di sini ada 3 kondisi. Nah, kita perhatikan. Pada kondisi pertama, if B sama dengan A, maka akan muncul kalimat selamat, Anda telah berhasil.
akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 dibagi K dalam bentuk persen. Lalu kondisi kedua itu ada else if B lebih besar dari A, maka akan mencetak terlalu besar. Else, maka akan mencetak terlalu kecil. Artinya, jika B lebih besar dari A, maka mencetak terlalu besar. Jika tidak, maka berarti B lebih kecil dari A kan? Maka akan mencetak kalimat terlalu kecil. Nah, I kita mulai dari 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya, karena memenuhi, maka kita masukkan angka bilangan. Angka bilangan yang kita masukkan adalah 2. Nah, kita dapat melihat ketiga kondisi ini. Kondisi mana yang sesuai? 2, kita masuk kondisi pertama. Nah, apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Maka dia tidak akan mencetak ini kalimat selamat Anda telah berhasil. Lalu kita lihat kondisi kedua. Apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak. Maka dia tidak mencetak kalimat terlalu besar. Lalu kita lihat kondisi ketiga. Apakah 2 lebih kecil dari A? Ya. Maka kita mencetak terlalu kecil. Makanya di sini kalimat yang muncul adalah terlalu kecil. Nah, karena ini yang memenuhi, kita lanjut ke K++. Kita masukkan, berarti tadi awalnya K-nya sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1, maka K-nya sekarang jadi 2. Nah, lalu kita masuk ke I++. I sama dengan I tambah 1. Nah, tadi I-nya yang pertama itu adalah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka I-nya juga menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 4? Ya, karena masih memenuhi, maka kita cetak masukkan angka bilangan. Angka bilangan yang kita masukkan adalah 9. Nah, di sini kita lihat lagi ketiga kondisi. Kondisi mana yang sesuai? Di sini kondisi pertama kita lihat, apakah 9 sama dengan 5? Tidak, maka dia tidak mencetak ini. Lalu kondisi kedua, apakah 9 lebih besar dari 5? Ya, maka dia mencetak kalimat terlalu besar. Kemudian K++, berarti K terakhir tadi adalah 2, K sama dengan K tambah 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kita masukkan K-nya 3. Lalu masuk ke I++. I sama dengan I tambah 1. I terakhir adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka I-nya juga 3. Apakah 3 kurang dari 4? Ya, karena masih memenuhi, maka kita cetak masukkan angka bilangan. Angka bilangan yang kita masukkan adalah 0. Kita lihat ketiga kondisi. Apakah 0 sama dengan 5? Tidak. Lalu, apakah 0 lebih besar dari A? Tidak, maka dia tidak mencetak ini. Dan yang terakhir, apakah 0 lebih kecil dari A? Dari 5? Ya. 0 lebih kecil dari 5, maka dia akan mencetak terlalu kecil. Kemudian kita masuk ke K++. K-nya berarti menjadi 4. Nah, kemudian kita masuk ke I++. Tadi I terakhir adalah 3. 3 ditambah 1, 4. Maka I-nya juga kita misalkan sama dengan 4. Nah, di sini kita masuk ke sini. Apakah 4 kurang dari 1 atau sama dengan 4? Ya, karena masih memenuhi, maka kita masukkan angka bilangan. Angka bilangan yang kita masukkan adalah 5. Kita lihat ketiga kondisi. Nah, di sini apakah 5 sama dengan 5? Ya, karena sudah benar di kondisi pertama, maka kita tidak perlu lagi melihat kondisi kedua dan kondisi ketiga. Maka dia akan mencetak kalimat, selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar. Nah, untuk persenannya, seberapa banyak dia nah, untuk akurasinya dapat kita cari dengan 100 dibagi K. Nah, K bernilai 4, maka 100 dibagi 4 sama dengan 25 dalam bentuk persen. Jadi, dia akan muncul kalimat selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 25%. Jadi, fungsi K ini untuk mencari jika angka yang kita masukkan itu B sama dengan A, maka dia akan muncul kalimat selamat kan. Nah, fungsi K ini itulah untuk mencari akurasi dalam permainannya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke I++, di mana I terakhir tadi adalah 4, maka I tambah 1.
yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5, maka I-nya sekarang adalah 5. Lalu kita masuk ke sini, apakah I kurang dari atau sama dengan N atau 5 kurang dari atau sama dengan 4? Tidak, karena tidak memenuhi, maka dia akan keluar. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.